Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Aku mau tanya, pernahkah kalian mendengar seseorang berbicara dan tanpa sadar kalian langsung percaya? Atau mungkin ada pidato yang membuat kalian merinding, termotivasi, bahkan mengubah cara berpikir kalian. Padahal yang digunakan hanyalah kata-kata. Inilah disebut dengan kekuatan retorika. Nah, retorika bukan sekedar berbicara, tetapi retorika itu adalah sebuah seni cara yang mampu mempengaruhi pikiran dan perasaan manusia. Nah, di video kali ini kita akan berusaha memahami bagaimana retorika itu bekerja lengkap dengan contohnya. Nah, yang pertama yaitu definisi retorika itu sendiri. Retorika adalah seni berbicara secara efektif untuk meyakinkan, memengaruhi, dan menarik perhatian audiens. Namun, retorika bukan hanya soal kata-kata, tetapi retorika itu juga melibatkan intonasi suara, ekspresi wajah, cara menyusun kalimat, hingga bagaimana kita membangun emosi audiens. Karena seringkali banyak orang yang tidak hanya mendengarkan apa yang kita katakan, tetapi mereka juga merasakan bagaimana caranya kita menyampaikannya. Contoh sederhananya yaitu misalnya, bayangkan ada dua orang yang mengatakan kalimat yang sama. Nah, orang yang pertama ini mengatakan kita pasti bisa dengan menggunakan nada datar dan tanpa ekspresi. Sedangkan orang yang kedua ini berkata kita pasti bisa. Nah, dengan suara penuh keyakinan dan semangat, kalimatnya terlihat sama, tetapi pengaruhnya sangat berbeda. Nah, mengapa? Karena retorika itu bukan tentang isi pesan, tetapi bagaimana pesan itu disampaikan. Contohnya lainnya yaitu saat pidato. Ketika seorang pemimpin berkata, kita tidak boleh menyerah. Nah, kalimat itu kan terlihat seperti sederhana, tetapi jika kita menyampaikannya dengan keyakinan, emosi, dan waktu yang tepat, kalimat tersebut bisa membangkitkan semangat jutaan semua orang. Lalu, apa sebenarnya yang membuat komunikasi menjadi kuat dan berpengaruh? Nah, dapat kita lihat dari unsur komunikasi retoris. Yang pertama, yaitu ada pembicara yang disebut dengan etos. Nah, dalam retorika, audiens akan menilai apakah pembicara ini meyakinkan, apakah pembicara ini percaya diri, apakah pembicara ini dapat layak dipercaya. Nah, itu disebut dengan etos, karena orang lebih mudah percaya kepada seseorang yang terlihat yakin terhadap apa yang diucapkannya. Contohnya, misalnya ada dua orang yang lagi presentasi, dan orang yang pertama ini berbicara sambil melihat ke bawah, gugup, dan suaranya kecil. Sedangkan orang yang kedua ini berbicara dengan tenang, kontak mata yang baik, dan suara yang jelas. Meskipun isi materinya itu sama, audiens akan merasa cenderung lebih percaya kepada orang yang kedua. Mengapa? Karena dalam kalimat retoris itu, dalam komunikasi, kepercayaan seringkali muncul sebelum kata-kata dipahami. Nah, unsur yang kedua ada pesan yang disebut dengan unsur yang kedua ini disebut dengan logos, yang mana pesan itu harus jelas, logis, dan mudah dipahami. Nah, retorika yang baik bukan hanya membuat audiens itu terlihat kagum, tetapi juga membuat mereka mengerti. Misalnya, seseorang guru itu mengatakan belajar itu penting. Nah, kalimat itu terlihat benar, tetapi terlalu umum. Lalu, ketika guru itu menjelaskan seperti dengan belajar, kalian memiliki peluang lebih besar untuk mendapatkan pekerjaan dan masa depan yang lebih baik. Nah, dengan kalimat kedua lebih kuat karena memiliki alasan yang jelas. Nah, orang akan lebih mudah percaya jika pesan itu memiliki logika. Nah, unsur yang ketiga yaitu ada emosi audiens atau disebut dengan patos. Patos ini, retorika yang kuat itu harus mampu menyentuh perasaan audiensnya, karena manusia itu sering mengambil keputusan berdasarkan emosi. Misalnya yaitu dalam sebuah kampanye sosial, seseorang berkata
masih banyak anak-anak yang tidak bisa sekolah karena keterbatasan biaya. Kalimat itu memberikan informasi, tetapi ketika kita menambahkan kata-kata padahal mereka memiliki mimpi yang sama seperti kita. Nah, kalimat itu mulai menyentuh emosi audiens kita. Nah, orang mungkin akan lupa apa yang kita katakan, tetapi mereka akan mengingat bagaimana kita membuat mereka merasa atau menjadi perasa terhadap apa yang kita katakan. Nah, unsur yang keempat yaitu ada audiens, yang mana audiens ini pembicara yang baik selalu memahami siapa pendengarnya atau siapa audiensnya, karena cara berbicara kepada anak-anak tentu berbeda dengan kita berbicara dengan kepada mahasiswa atau masyarakat umum. Contohnya jika kita berbicara kepada anak-anak, bahasa yang kita gunakan harus secara sederhana dan ceria. Tetapi jika kita berbicara dalam seminar formal, bahasa yang kita gunakan harus lebih rapi dan profesional. Ya. Nah, unsur yang kelima yaitu ada media. Media ini di era digital, media sangat mempengaruhi kekuatan retorika. Nah, konten video yang memiliki visual yang menarik dan intonasi yang baik akan lebih mudah menarik perhatian audiens. Contohnya yaitu video dengan suara yang semangat dan editing yang dinamis biasanya lebih menarik perhatian dibandingkan video yang monoton. Fungsi dan tujuan dari retorika itu sendiri, yang pertama yaitu berfungsi untuk meyakinkan, yang kedua untuk memotivasi, yang ketiga untuk memberikan informasi, dan keempat yaitu untuk mempengaruhi. Nah, dan pada akhirnya retorika bukan sekedar kemampuan berbicara, tetapi retorika adalah kemampuan menyampaikan pikiran dengan cara yang mampu menggerakkan pikiran orang lain. Zaman sekarang orang yang mampu berbicara dengan baik akan lebih mudah didengar, karena dunia tidak hanya mendengarkan siapa yang paling pintar, tetapi siapa yang paling mampu menyampaikan pikirannya. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.